Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Birthday to you. Terima kasih kepada Romo Hindar yang saya minta untuk membacakan Injil ini. Saya tertarik pada satu hal di dalam peristiwa Sakius ini, yaitu bahwa Tuhan sebelum Sakius bisa melihat Yesus, Tuhan sudah mengenal dan melihat apa yang ada di dalam hati Sakius. Dan apa yang ada dalam hati Sakius itulah yang digunakan Kristus untuk menyelamatkan dia. Mungkin hari ini saya juga mau memberikan suatu pengakuan di hadapan saudara-saudara, terutama dengan Romo-Romo. Tapi kepada Romo Hindar saya sudah mengaku dosa itu. Biasanya sebelum misa saya mempersiapkan diri, terutama hati kita. Tetapi pada suatu hari Minggu saya melakukan sesuatu dan seolah-olah saya lupa untuk menyiapkan seperti biasanya sebelum misa. Apa yang ada di dalam hati kita, saya sendiri malah tidak sadar. Tetapi Tuhan menegur saya bahwa apa yang ada dalam pikiran saya, dalam hati kita, itu keliru. Itu tidak benar. Kalau kamu mau misa, ternyata saya tidak menyadari apa yang sebenarnya ada dalam hati kita. Baru setelah ada teguran itulah saya menjadi sadar apa yang ada di dalam hati kita. Maka saya juga menceritakan ini kepada Romo Hindar yang hari ini ulang tahun, bahwa Tuhan mengerti dan mengenal apa yang ada di dalam hati kita. Ya. Ternyata bukan hanya telinga tubuh kita yang tuli, tetapi telinga hati saya pun ternyata juga bisa tuli. Tetapi justru karena diingatkan itulah saya sadar manusia kadang-kadang tidak bisa mengenal dirinya sendiri seutuhnya. Maka tadi saya katakan, kita adalah ciptaan Tuhan. Tuhan tahu semua apa yang ada dalam diri kita. Apapun yang kita perbuat, bahkan setiap saat. Tetapi kita sendiri kadang-kadang tidak sadar itu. Saudara-saudari yang terkasih, justru apa yang ada di dalam hati kita itu yang diperhatikan Tuhan. Dan dari situ pula Tuhan mau menyelamatkan manusia. Seperti Sakius, Tuhan mengetahui keinginan yang sangat ingin dia melihat Tuhan, hanya melihat Kristus. Tetapi justru itu yang digunakan Kristus untuk menyelamatkannya. Demikian pula sebenarnya bagi kita semua. Apa yang ada di dalam hati kita, itulah yang diperhatikan Tuhan. Justru untuk
menyelamatkan kita. Apa yang ada di dalam hati Zakius misalnya saja. Memang dia mau melihat Yesus, tapi mau melihat Yesus. Tetapi apakah yang ada di dalam hatinya mengenai kekayaannya? Itu tidak terungkap. Maka digunakan Kristus. Itulah yang membawa Zakius kepada keselamatan. Demikian pula sebenarnya bagi kita semua. Kalau kita memperhatikan apa ya, dan berani mengakui apa yang ada di dalam hati kita saat ini. Dan apa yang saya perbuat sesuai dengan apa yang ada di dalam hati kita. Saya kira itu yang perlu selalu kita coba untuk kita renungkan dan kita cari. Teladan kita Bunda Maria. Bunda Maria selalu kalau mengalami sesuatu, selalu dia menyimpan di dalam hati. Artinya Bunda Maria merenungkan. Apa itu? Artinya bagi dia. Saya kira ini yang harus kita coba selalu di dalam kehidupan kita. Dan melalui itu pula, saya kira itulah yang diharapkan Tuhan. Tuhan selalu bisa membantu kita, menolong kita untuk menuntun kita kepada keselamatan yang dikehendaki Tuhan bagi semua orang. Maka pada hari ini kita juga bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan selalu membimbing kita agar supaya kita tetap di jalan yang benar. Maka kita juga tadi saya minta, marilah kita juga mendoakan Romo Hendar yang hari ini ulang tahun yang ke-66, agar rahmat karunia Allah selalu melimpah bagi Romo Hendar, agar supaya sebagai pastor kepala Tuhan menjaga kesehatannya dan terutama adalah kearifannya, agar supaya apa yang ada di dalam paroki ini yang kurang dapat selalu dicoba untuk selalu dibawa kembali kepada jalan yang seharusnya. Kita adalah satu dengan Kristus. Kita semua adalah anggota tubuh Kristus yang mistik. Apakah kita juga dekat dengan Kristus? Apakah kita juga ingin seperti Zakius melihat Kristus? Saya kira itu yang harus kita sebagai umat beriman. Kita harus ada selalu di dalam hati kita. Kalau itu yang ada di dalam diri kita, Tuhan Kristus sendiri akan berkarya di dalam diri kita dan akan menjadikan apa yang ada dalam diri kita sebagai jalan untuk keselamatan kita semua. Saya kira itulah yang harus kita syukuri karena Tuhan selalu mau dekat dengan kita. Kristus mau menyertai kita sebagaimana dia katakan sendiri dan janjikan sendiri kepada para rasul. Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Sadarkah itu kita bahwa di dalam hati kita Kristus hadir dan ada menyertai kita. Amin.